RUU perampasan aset. Gue setuju. Tapi penegak hukumnya harus dibenerin dulu. Tangkap koruptornya, miskinkan dia, ambil aset ke negara. Terbuka tapi jangan ada kong-kali kong. Nah ini yang paling bahaya ini kan kong-kali kong ini, Mbak. Yang nggak tahu. Ini hal kecil, Mbak. Tapi di Cina itu terbukti mereka dari hal kecil saja sudah komitmen. Ketika kejaksaan mencari tersangka korupsi di bagian kan mereka cepat tuh. Kayak korupsi ompreng dari jenderal polisi itu tidak sama sekali dihalang-halangi oleh polisi. Nah, yang jadi gaduh ketika polisi ingin membuka borok-boroknya di kejaksaan dihalang-halangi oleh jaksa dan kawan-kawan gitu. Karena kan kalau misalkan kita cari-cari koruptor kan sepertinya nggak takut penjara. Nggak takut juga, sepertinya nggak takut sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita ngobrol kemarin sama ahli TPPU itu bilangnya bahwa ada anggapan dari koruptor, katanya kalau misalkan kita korupsi, uangnya misalkan buat nyumbang ke anak yatim, buat haji, itu lunas katanya. Bersih. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Teori gitu. Robin Hood. Iya, kayak gitu-gitu bahasanya. Tapi kan dia nyolong dari rakyat Tapi miskin masalah gini, juga. zaman Robin Hood dulu yang dirampok adalah Orang kaya. duit kerajaan, duit orang kaya, ya kan, duit itu yang mereka yang memeras duit rakyat diambil. Nah kalau ini kan nggak duit rakyat yang ditolong sama dia. Plotnya juga berapa? Betul. Misalnya berapa yang dibagiin buat anak yatim, berapa yang dibagiin buat ani-ani, itu berapa? Itu kan maksud gue kan plot-plotnya itu beda, nggak mungkin dong. Iya, jangan ani-ani lebih banyak ya. Iya, pasti berio semua gitu kan. Ini pakar ani-ani. Biasa ini. Pakar ani-ani memang luar biasa. Kementerian Tapi Pemberdayaan abang-abang ini Ani-ani. yakin kalau itu duitnya Febri semua atau ada orang-orang Kalau Febri juga dalam oknum-oknum lain yang keterangan terlibat pers juga sebenarnya? bilang bahwa saya siap mempertanggungjawabkan harta itu yang Punya punya saya. tanggung jawab hukum, bahwa itu punya siapa-siapanya. Sejauh ini kan dia nggak ngaku punya dia kan, tapi rumah yang disentul punya dia gitu kan. Cuman ya lucu aja ada orang mau naruh duit di Gua rumah nih punya orang. duitnya semiliar nih. Ini analogi gembel aja nih. Analisa gembel. Titip rumah lu. Iya. Gue punya duitnya 2 miliar. Wah, titip duit gue. Ya nggak mungkin, Iya. Bos. Dihabisin lah masih monyet ini. Ada gitu buat Iya, buat happy ani-ani lagi ntar Ani-ani jadinya. lagi, iya, Gitu, buat- jadi nggak masuk akal lah. Oke lah, misalnya kalau yang di apa yang ditemukan di kafe itu mungkin ya bisa aja itu punya duit rame-rame gitu kan. Karena datang ke situ juga rame-rame katanya kan. Walaupun yang masuk ke ruangan itu hanya si tersangka ini. Oke lah kita sebut masih masuk akal. Tapi kalau di rumah kan nggak mungkin duit rame-rame gitu. Pasti duit pribadi kalau di rumah sih. Kemarin juga dibilang kalau ahli TPPU kalau misalkan tidak ada yang ngaku dalam jangka waktu tertentu, itu uang langsung dirampas negara. Setuju nggak anak itu? 500 miliar Cuman itu. yang punyanya nggak Banyak banget dipakai. dong kalau Iya. kata. Jadi kalau yang punya nggak muncul ya udah dirampas negara. Ya tapi dirampas negara kita setuju, ya kan tentu kan dari negara duit Tapi yang itu kan punyanya nih. dikelola pemerintah untuk masyarakat lagi. Iya. Karena kan buat setengah hari MBG kan lumayan. Lumayan. Iya juga ya. Buat nambah-nambah dikit lah. Lumayan. Masih oke lah Masih gitu oke lah. lah. Tapi kalau nggak ada tersangkanya enak banget. Itu dia. Jadi aturannya boleh ya. semangatnya kan Ngincer uang merampas hartanya koruptor atau memenjarakan koruptor. Nah, abang lebih cenderung kemana? Dua-duanya. Jadi kan begini, nggak kalau bisa kan kalau satu-satu ya. sering disampaikan, lo setuju nggak Don terkait apa namanya? Perampasan aset. RUU perampasan aset. Gue setuju. Setuju. Tapi penegak hukumnya harus dibenerin dulu. Jangan sampai kan kayak gini nih jadinya nih. Emang tuh duit dari mana kan? Dari mana tuh? Isu yang beredar nih, menurut isu yang beredar ya, narasi beredar di media sosial adalah duit itulah duit hasil memeras. Uang pemeras. Bahkan ada rumah juga di daerah Hang Tuah kalau nggak salah. Itu diperas dari salah satu pengusaha. Itu narasi yang beredar. Gila. Ini sekelas aparat penegak hukum bisa memeras orang. Jangan-jangan udah memeras koruptor ini, koruptornya dilepaskan, hartanya ke dia pribadi, tidak ke negara. Ya kan kita harus dua-dua nih. Kalau pengen mau serius melakukan penegakan hukum, tangkap koruptornya. Ini kita udah mulai RUU perampasan aset. Iya. Penegak hukumnya benar, jujur, bersih, ya kan, transparan. Tangkap koruptornya, miskinkan dia, ambil aset ke negara. Terbuka tapi jangan ada kong-kali kong. Nah ini yang paling bahaya ini kan kong-kali kong ini, Mbak. Yang nggak tahu. Ini kan kalau menurut ada yang nge-strip video foto, ini sudah sesuai ini. Itu kan itu cuma teori doang, prakteknya kan beda. Iya. Emang kita tahu dia sedang melakukan apa? Hah? Ketika orang ditangkap, tahu lo ngomong apa? Publik tahu dia ngomong apa? Nggak tahu. Gitu Tapi bahaya loh. DPR bilangnya target RUU perampasan aset tahun ini kan? Ya udah kita support, Bagus. kita setuju, Bagus. kita lihat.
Tapi Setuju sebelum, nggak nih ya? sebelum dengan perampasan aset itu disahkan, penegak hukumnya harus Benerin dulu, benerin bener dulu. Jangan sampai RUU perampasan aset itu dijadikan alat buat memeras tersangka. Malah nanti salah gunakan Nih, lagi ya. nih, pengusaha misalnya tambang atau apa, lu mau gue penjarain atau lu mau ngasih gue sekian. Gak usah jauh-jauh deh, doer koruptor nih. Doer koruptor contoh nih, ini kan belum pejabat negara tapi kan contoh. Dia korupsi nih, korupsi diprediksi merugikan negara 200 miliar nih. Tapi benar-benar merugikan negara, duit negara itu dipakai sama dia. Ada aliran dana segala macam buat memperkaya diri dia sendiri. Diambil nih. Wer, udah, sini deh, lu kasih gue 100 miliar. Nanti lu tetap di penjara, tapi hukuman lu cuma 2 tahun, 3 tahun. Iya. Oke deh, deal. Kompromi ujungnya. Nah iya, jadinya begitu. Jadi Jadi mau bahan. sebagus apapun Iya. aturan, kalau pelaksananya nggak Penegak bersih sama hukum. aja. Gitu loh. Cina melakukan RUU perampasan aset, tapi benar-benar dilakukan. Iya, dan hukuman mati Jadi juga. contoh kecil aja di Cina itu, gua ngelihat ada beberapa video yang beredar itu, dia sampai ada yang namanya perlindungan konsumen, itu datang ke warung-warung, ke pasar-pasar tradisional, itu mereka datang ke pasar itu ngelihat timbangan. Timbangan itu di cross check sama mereka, ini timbangannya normal apa enggak. Bahkan itu aja masih digerebek gitu loh. Dilihat, ini jujur nggak nih? Itu dari kecil aja mereka bisa Dari hal melakukan kecil itu. ya. Berarti yang di atas lebih baik lagi pastinya. Keren. Itu jaminan perlindungan konsumen loh. Yang sebenarnya nggak dilakukan sama orang kita di Indonesia, ini hal kecil Mbak. Tapi di Cina itu terbukti, mereka dari hal kecil saja sudah komitmen gitu loh. Ini kan korupsi dimulai dari hal kecil. Betul, betul. Dia di pasar, kita timbangan cabai, kan kita nggak tahu timbangannya benar apa enggak. Dan dia udah disidak Mbak, disidak. Yang alatnya rusak, alat timbangan rusak, dihancurkan sama dia. Di depan itunya. Itu contoh kecil di Cina. Mereka melakukan itu, tapi apa? Mereka itu penegakan hukumnya benar-benar dijalankan. Mereka takut karena di sana dihukum mati beneran. Iya. Iya, Tegas ada efek hukumannya. jerak juga ya. Betul. Ada efek kejut. Nah, Betul. sekarang kan melihat sudah konsolidasi nih. Ada harapan nggak kasus ini bakalan terbuka, transparan, dan Oh, dia sudah. gimana perasaan abang-abang nih melihat endingnya? Oke lah, maksudnya apapun itu, kan ini sudah akhirnya dijadikan tersangka dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejagung. Saya nggak tahu prosesnya benar salah, saya nggak paham soal itu. Mungkin boleh tanya ke Prof Mahfud yang pakar hukum ya kan. Iya. Tapi kita apapun itu kita harus menghormati proses hukumnya. Kita lihat sejauh mana Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini dan diproses sesuai dengan harapan kita. Kalau Oke, salam-salaman itu ya bagus. Kita lihat berarti kan sinergitas Kan udah gini. kompakan, ya kan kompakan. Berarti Polri, Kejaksaan Iya. dan lainnya itu kompak. Kompak, Nggak masalah solid. kompak, solid. Tapi kalau yang Solid. koruptor jangan ada Iya, kompak. jangan kompak juga Kompak gitu. juga, tetap harus diajar bareng-bareng gitu. Kompaknya institusinya aja. Iya. Soalnya kalau oke lah kita setuju memiskinkan pejabat yang korup. Tapi kalau yang korup adalah penegak hukumnya itu nggak cukup cuman dimiskinkan. Hukum mati. Kalau pejabat korup ada lah gitu kayak kemarin wali kota Bupati Sukoharjo yang dia bilang jangan lupa ingat akhirat. Dia sendiri Iya, meres Sukoharjo, orang ya, gitu iya, kan. iya. Berarti dia nggak ingat Jangan akhirat ingat dong. dunia terus, Akhirat. besti. Nah, kayak Eh, gitu ternyata oke dia korupsi. miskinkan gitu. Tapi kalau penegak hukumnya yang harus memutuskan dia korupsi atau tidak, dia Mati. sendiri korupsi, Mati. Tapi Iya. itulah sulit. Itu narasi yang beredar di ini ya, di di media Iya, iya, sosial iya. dan pandangan kami sebagai rakyat, pandangan kami. Kita ini kan rakyat ya? Betul. Iya, kita support lah sinergitas Bang, Polri, Kejaksaan. Oh, silakan sinergitas. Yang penting kalau ada korupsi jangan kompromi. Betul. Sama-sama sikat, Betul. gitu. Ini kan permasalahan kan kemarin kan bikin gaduh kan ketika ketika Kejaksaan mencari tersangka korupsi di BGN kan mereka cepat tuh. Iya. Kayak korupsi ompreng dari jenderal polisi iya, benar-benar. itu tidak sama sekali dihalang-halangi oleh polisi. Iya. Nah, yang jadi gaduh ketika polisi ingin membuka borok-boroknya di Kejaksaan dihalang-halangi oleh jaksa dan kawan-kawan gitu loh. termasuk ada penjagaan itu. Nah, itu kan yang tentara jaga itu kan atas perintah dari jaksa Oke. juga gitu loh. Mereka hanya menjalankan karena kan sudah ada undang-undang yang saya Undang-undang paham juga ada. undang-undangnya Iya, gitu iya, kan. ada. Jadi KUHP mereka baru baru itu, hukum ya. juga ini perintah di kejaksaan. Undang-undang Berarti kejaksaan. yang menghalang-halangi bukan tentara sebenarnya, yang menghalangi adalah kejaksaan. Karena Kan perintah. nggak boleh Betul. ketika kejaksaan sedang memproses kasus mencari kasus korupsi di BGN. Ya, targetnya polisi silakan gitu kan. Ketika polisi ingin mencari membongkar kasus korupsi di kejaksaan, mereka dijaga-jaga. Ini kan nggak fair namanya. Silakan kalian saling membongkar. Kalau kata Iya. Prof Mahfud silakan, lebih bagus. Lebih bagus mereka saling bongkar. gitu. Jadi tidak saling melindungi kalau misalnya Betul. emang ada yang
oknum yang bermain gitu. Tapi Bang, setuju nggak nih? Kemarin itu banyak pengamatan ahli bilang bahwa LKHPN pejabat itu banyak yang tidak sesuai. Setuju nggak kalau misalkan LKHPN untuk pejabat itu juga menyeret kayak pembantunya, kayak ini, jadi dilaporkan juga harta pembantunya, harta sopirnya, Iya, harta itu anaknya gitu. TPPU. Takutnya misalkan Bang Doni jadi menteri, dia yang kaya nantinya gitu. Iya. Uangnya timbun dia semua. Dititip. Iya. Setuju nggak kalau ada kayak gitu? Sebenarnya nggak usah jojo sampai ke orang-orang terdekat gitu ya. LHKPN pejabat sekarang aja itu nggak masuk akal. Iya sih. Jadi nggak usah jauh-jauh. Itu aja pembuktian terbalik aja. Kalau zamannya Ahok tuh mereka udah Ahok berani tuh pembuktian terbalik, dia harta dia segala macam. Ini berani nggak? Ini mereka nggak ada. Kayak Tiba-tiba dalam 2 tahun kekayaannya naik sekian 100%. Tiba-tiba ada yang jadi 100 miliar. Tiba-tiba ada yang 600 miliar. Ini kalau pejabat negara buktikan, lu bisa dapat duit ini dari mana caranya? Ada yang Kalau nggak bisa buktikan, penjarain dong. 100 miliar. Iya, menurut gua nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke orang sekitar ya. Dari diri kita sendiri aja, pejabat itu sendiri, lu buktiin duit lo kok bisa meningkat dalam setahun itu dari mana? Biasanya kalau nggak bisa dibuktiin, diumpetin tuh di tembok kayak itu. Ditempel tembok. Diumpetin di tembok tuh, di tembok KP nantinya. Itu di LHKPN-nya si Febri aja kan cuma 18 miliar kalau nggak salah. Dan itu rumah Sentul aja nggak masuk di LHKPN Banyak yang nggak ke detect ya. Ke detect, artinya kan itu bisa jadi alih nama kan, kayak gitu-gitu. Bisa. Bisa kali, Mak. Jadi gimana ya bahasanya kalau begini Berarti kan pengawasannya lebih detail orang-orang lagi kan sih. kemarin itu dibahas orang-orang itu cuci uang itu nggak berani transaksi lewat bank, berani cash kan, emas segala transaksi macam cash gitu itu. kan. Kalau transaksi bank katanya ke detect. Detect. Gitu kan. Tapi ini uang banyak loh, uang banyak. Terus juga kita juga lagi langka kan di yang Bang Salim bilang itu. Iya. Kalau kita lagi susah, lagi iya. lapar, tiba-tiba Rakyat ngelihat duit. Iya, kita juga benar kan kata Pak Presiden juga, rakyat desa nggak pakai dolar gitu kan, karena dolarnya di rumah Febri. Iya juga. Baru mau ngomong enak kok kayak gitu. Kayak begitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.